Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, ini video saya yang ke-546 yang akan membahas tentang standar 2.6 penyelenggaraan UKM esensial, kriteria 2.6.4, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial gizi. Adapun pokok pikiran dari kriteria 2.6.4 ini meliputi A. Cakupan UKM esensial gizi diukur dengan 3 indikator kinerja utama pelayanan sebagai berikut. 1. Presentasi bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif. 2. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan 3. Presentasi balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. Kemudian pokok pikiran B, penetapan indikator kinerja utama pelayanan gizi terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja puskesmas. Berarti sama ya dengan yang indikator kinerja utama pelayanan UKM yang lain. Ini harus masuk di SK indikator kinerja puskesmas yang ada di kriteria 1.6.2. Nanti akan menjadi lampiran yang kedua. Kemudian pokok pikiran yang C, bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif adalah bayi usia 0 bulan sampai dengan 5 bulan 29 hari yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin, dan mineral berdasarkan recall 24 jam. D. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat MPASI adalah anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping ASI sesuai dengan usianya berdasarkan recall 24 jam. E. Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi adalah balita usia 6-59 dengan kategori status gizi berdasarkan indeks berat badan menurut panjang badan atau BB/TB atau berat badan menurut tinggi badan atau BB/TB. Memiliki Z-score 3 SD sampai kurang dari 2 SD yang mendapat tambahan asupan gizi selain makanan utama dalam bentuk makanan tambahan, baik pabrikan maupun makanan berbasis pangan lokal. F. Untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial gizi dilakukan dengan penguatan peran tenaga gizi atau tenaga pelaksana gizi dalam hal sebagai berikut. 1. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan manajemen pelayanan gizi di puskesmas, yaitu P1, P2, P3 yang bekerja sama dengan penanggung jawab program kesehatan lainnya. 2. Melakukan asuhan gizi dengan ketentuan sebagai berikut. A. Asuhan gizi merupakan serangkaian kegiatan yang terorganisasi atau terstruktur mengidentifikasi kebutuhan untuk gizi dan penyediaan asuhan tersebut dalam rangka mencapai pelayanan gizi paripurna yang bermutu melalui langkah-langkah pengkajian gizi, diagnosis pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan pemantauan dan evaluasi. B. Tersedianya tim asuhan gizi yang kompeten dalam pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita. 3. Melakukan surveillance gizi. Surveillance gizi merupakan upaya memantau secara terus-menerus keadaan gizi masyarakat secara cepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan untuk menetapkan kebijakan gizi maupun tindakan segera yang tepat, baik waktu, sasaran, maupun jenis tindakannya. Surveillance gizi dilakukan melalui A. Pengumpulan data melalui SIGIZI terpadu atau Sistem Informasi Gizi Terpadu. B. Pengolahan dan analisis data terkait indikator dan determinan masalah gizi dalam SIGIZI terpadu. C. Diseminasi terpadu pemanfaatan data SIGIZI. D. Tindakan atau intervensi gizi spesifik berdasarkan hasil analisis dan sumber daya yang tersedia.
Pertama, suplementasi tablet tambah darah atau TDD pada ibu hamil dan remaja putri. 2. Pemberian makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil KEK. Kemudian 3. Pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita gizi kurang. 4. Pemberian makanan bayi dan anak atau PMDA. Kelima, pemantauan pertumbuhan balita. Keenam, suplementasi kapsul vitamin A pada balita dan ibu nifas. 7. Suplementasi taburia untuk balita 6-59 bulan dengan prioritas 6-23 bulan. Saat ini baru dilakukan di beberapa kabupaten kota terpilih. 8. Pencegahan dan tata laksana gizi buruk. Selanjutnya pokok pikiran G, dilakukan pemantauan dan analisis serta tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja dan upaya pencapaian kinerja pelayanan UKM esensial gizi yang telah dilakukan. Pokok pikiran H, pencatatan dan pelaporan UKM esensial gizi, baik secara manual maupun elektronik, dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota dan atau pihak lainnya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dapat dilakukan secara tertulis atau penyampaian secara langsung melalui pertemuan-pertemuan seperti lokakarya mini bulanan, pertemuan tinjauan manajemen, dan forum lainnya. Sedangkan elemen penilaian dari kriteria 2.6.4 meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Tercapainya indikator kinerja pelayan UKM esensial gizi sebagaimana yang diminta dalam pokok pikiran disertai dengan analisisnya. Berarti di sini Sobat Sehat harus menyiapkan regulasi dan dokumennya. Kemudian elemen penilaian yang B, dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial gizi sebagaimana pokok pikiran dan tertuang di dalam RPK sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan. Di sini Sobat Sehat harus menyiapkan regulasi, dokumentasi, dan harus siap untuk diwawancarai. Elemen penilaian C, dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan. Di sini harus disiapkan dokumen dan siap untuk diwawancarai. Elemen penilaian D, disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan. Sobat Sehat berarti harus menyiapkan dokumen dan siap untuk diwawancarai. Elemen penilaian yang terakhir yaitu elemen penilaian E, dilaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Di sini Sobat Sehat harus menyiapkan regulasi, dokumen, dan siap untuk diwawancarai. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 2.6.4. Kita akan bertemu kembali di video 547 untuk membahas tentang bab 2, penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif, standar 2.6, penyelenggaraan UKM esensial, kriteria 2.6.5, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial, pencegahan dan pengendalian penyakit. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.